Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kunta fi syakkim mimma anjalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maka jika engkau, hai Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang telah kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu. Quran Surah Yunus ayat 94. Oke. Di video ini kembali Madya akan menganalisa satu akun ya yang bernama Saifuddin Pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia di sini mencoba untuk, ya biasalah namanya orang kafir ya, macam-macam aja cara-caranya dia untuk menggiring orang atau melemahkan ajaran orang atau menyerang ajaran orang lain. Mari kita simak aja langsung. Oke. Go. Ya, sebentar kita mulai ya Pak. Kita bentar lagi ya. Mau live. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam Indonesia. Hari ini kita akan bersama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim selama kurang lebih 1 jam ke depan. Diskusi kita malam ini bertema nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Adapun rangkaian diskusi akan diawali dengan penjelasan dan pemaparan mengenai bahasan tema oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, mengingat diskusi malam ini ditujukan untuk membantu teman-teman kita yang non-Kristen dalam mengenal dan memahami kekristenan, maka sesi tanya jawab yang akan diprioritaskan bagi non-Kristen lebih dulu. Jadi bagi teman-teman yang Kristen, dipersilakan menyimak melalui channel YouTube ini. Dan bila waktu masih memungkinkan, maka moderator akan memberikan kesempatan untuk bergabung dan bertanya di link diskusi. Konsekuensi bagi yang melanggar aturan ini akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang diskusi. Dan mohon dukungan dari teman-teman semua agar diskusi malam ini dapat berjalan dengan baik. Baik, kita akan langsung buka acara diskusi pada malam hari ini. Halo, shalom Pak Saifuddin. Ya, shalom. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Ya. Pak, sesuai dengan tema diskusi yang berjudul Nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab yang sudah ada di judul pada channel hari ini, sepintas jadi teringat nih Pak, akan ada konten dari di YouTube channel, kalau nggak salah dari salah satu ustadz ya Pak ya, yang mungkin masih ada hubungannya nih dengan tema kita malam ini. Baik. Kalau nggak salah itu judulnya Nabi Muhammad ada di dalam Injil. Ya. Dan ada juga konten ceramah tentang salib yang katanya ada jin kafir di dalam. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah, mungkin Pak Saifuddin bisa menyampaikannya. Silakan Pak. Ya. Dasar kenapa saya masuk Kristen adalah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 94. Wa in kunta fi syakkim mim. Oke, di sini Madya akan langsung analisa dulu ya mengenai mengapa katanya pendeta ini masuk atau keluar dari ajaran Islam masuk ajaran Kristen. Itu dia karena membaca surah Yunus ayat 94. Dia membacanya aja sudah salah gitu loh. Wa'in itu salah. Di dalam ayat ini yang benar adalah fa'in kunta.
Sedangkan pendeta tadi sudah salah membaca ayat ini. Bagaimana dia mencoba untuk memoles ayat ini, membuat dia keluar dalam ajaran Islam, sedangkan membacanya aja sudah salah dari awal gitu loh. Dia membaca wa'in kunta, itu suatu kesalahan sudah. Yang benar adalah fa'in kunta. Oke, kita lanjut. Anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Apabila kamu, hai Muhammad, ragu tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, kepada Muhammad, maka tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab, yaitu mereka yang membaca Alkitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Saya melakukan penelitian, benarkah ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam Alkitab, dinubuatkan di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi dan Oke. Di sini Madia langsung jawab aja agar tidak berkembang atau melebar kemana-mana dulu mengenai pembahasan ayat ini. Di dalam ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad tentang sifat-sifat orang-orang, sikap dan sifat pendeta-pendeta orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kitab-kitab Allah pada masa itu. Ini Anda silakan buka tafsir jalan lain, tafsir-tafsir menurut Departemen Agama, tafsir Ibnu Katsir. Silakan pendeta Saifuddin buka tafsir Al-Quran, surah Al-Quran, Yunus ayat 94 tersebut. Semua di sini menjelaskan karakter sifat orang-orang Yahudi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap orang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani ini digambarkan Allah di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94. Apakah Nabi Muhammad yang ragu? Bukan Nabi Muhammad yang ragu di situ pengertiannya, pendeta Saifuddin. Berarti Anda hanya mencoba untuk mengarang sendiri menafsirkan ayat Al-Quran ini. Yang benar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sikap pendeta-pendeta Yahudi dan sikap orang-orang Nasrani terhadap kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan mengatakan, jika engkau hai Muhammad, ini orang-orang Yahudi loh berkata begini loh penjelasannya, jika engkau hai Muhammad ragu-ragu tentang rasul-rasul dahulu dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka tanyakanlah kepada para pendeta itu, kepada pendeta Yahudi dan Nasrani yang telah mengetahui dan membaca kitab-kitab yang telah kami turunkan itu sebelum aku menurunkan Al-Quran kepada engkau. Nah, ini sebenarnya penjelasannya menyinggung orang-orang Yahudi dan Nasrani, Pak Pendeta. Ini menurut rasa bahasa Arabnya, ungkapan dalam ayat ini bukan untuk menerangkan keraguan Nabi Muhammad, tetapi menyatakan bahwa Muhammad benar-benar telah yakin dan percaya kepada Rasul yang diutus Allah dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani lah sebenarnya yang ragu-ragu ini Pak Pendeta gitu loh. Keraguan-raguan itu mereka sengaja buat-buat untuk menutupin apa yang sebenarnya dalam hati mereka, yaitu meyakini kebenaran risalah dan kenabian nubuat Muhammad SAW. Nah, ini sebenarnya begini loh Pak Pendeta. Ini sebenarnya mereka itu menutupin kenubuatan Nabi Muhammad sesuai dengan judul yang kita buat ini. Ini ayat menjelaskan kenubuatan Nabi Muhammad yang ditutup-tutupin, yang coba ditutup-tutupin oleh orang pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani pada masa itu. Jadi ayat ini sebenarnya bukan Nabi Muhammad yang ragu-ragu, itu di luar konteks. Anda harus belajar kembali Pak Pendeta mengenai ayat ini, buka tafsirnya. Banyak ayat-ayat yang seolah-olah itu menjelaskan yang teksnya itu seolah-olah bertentangan, tapi tidak. Ini saya kasih contoh surah Al-Maidah ayat 116. Ya, surah Quran surah Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah, ini artinya gini ya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia,
jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Nah ini kan seolah-olah apa namanya, aku dan ibuku itu Tuhan gitu loh. Nah ini di konteksnya seperti itu. Ini artinya harus, teks itu harus dikonotasikan sesuai dengan dasar-dasar ayat itu diturunkan. Nah, asbabul nuzul ayat ini turun pada masa itu terjadinya apa namanya yang disebut perdialogan atau orang-orang pendeta Yahudi dan Nasrani yang merasa mereka itu lebih mengetahui, tapi sebenarnya mereka menutup-nutupin suatu yang ada di dalam ajaran mereka itu, yaitu tentang kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini agar Allah Subhanahu wa taala tujuannya menegaskan agar Muhammad dan kaum muslimin jangan termasuk golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu gitu loh. Seperti yang telah dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena perbuatan itu Allah menimbulkan kerugian besar. Orang-orang yang melakukan di dunia itu kerugian dan di akhirat pun terjadi kerugian gitu loh. Ini maksudnya Pak Pendeta ya, ayat Al-Quran surah Yunus. Jadi Anda salah besar menjadi murtad gara-gara ayat ini. Salah besar Anda Pak Pendeta. Anda mencoba menafsirkan ayat Al-Quran sendiri, seenak dewe semaunya, padahal Anda kan sudah tahu ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ilmu Katsir, ada tafsir Depak. Nah, dan itu sudah menjelaskan ayat ini apa sih maksudnya gitu loh. Yang ragu-ragu tuh siapa? Yang ragu-ragu tuh justru sebaliknya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, karena mereka tuh berusaha menutupin kenubuatan Nabi Muhammad SAW di situ. Nah, situ maksudnya yang biar Anda tahu. Nah, kemudian pendeta Saifuddin ini juga dia menjelaskan bahwa ahli kitab itu siapa gitu loh. Dia mengatakan para pendeta orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen tidak ada di dalam ayat Al-Quran surah Yunus 94 tidak mengenal orang Kristen, tidak mengenal ajaran Kristen. Sekali lagi saya jelaskan ayat Al-Quran Yunus ayat 94 yang menyebabkan Anda masuk jadi murtad ini Pak Pendeta, ini sama sekali tidak menyinggung ahli kitab yang berasal dari ajaran Kristen, tidak ada. Ayat ini membahas tentang ahli kitab yang ada pada ajaran Yahudi, ada pada ajaran Nasrani. Nasrani dan Kristen itu tidak sama Pak Pendeta Saifuddin. Anda salah, makanya Anda sudah salah di sini menyamakan antara ahli kitab itu dengan orang Kristen, dengan ajaran Kristen, salah fatal. Makanya saya katakan di sini, saya jelaskan kembali bahwa Anda salah menafsirkan ayat Al-Quran ini. Nah, terus orang Kristen, bedanya ajaran Nasrani dan ajaran Kristen. Ajaran Nasrani itu masih satu rumpun dengan Yahudi karena memang Isa atau Yesus itu meneruskan ajaran kitab Taurat bangsa Yahudi. Nah, jadi ajarannya pun itu satu rumpun, tidak bertentangan dan tidak berseberangan, bahkan konsep ketuhanannya pun sama pada masa Yesus dan murid-muridnya itu masih hidup gitu loh. Jadi Nasrani itu orang yang masih berpegang kepada ajaran Yesus Kristus yang masih hidup pada masa muridnya itu masih hidup dan Yesusnya masih hidup. Itu ajaran yang pada masa itu disebut Nasrani. Dan itu diikutin oleh orang-orang yang masih percaya dengan ajaran seperti itu. Nah, sedangkan ajaran Kristen yang dimaksud di dalam Al-Quran ini tidak dikenal. Karena ajaran Kristen itu datang setelah Yesus itu dan muridnya itu mati, tewas, ya kan? Nah, kemudian datang ajaran Kristen dengan konsep ketuhanannya Trinitas, dengan kitabnya yaitu kitab Perjanjian Baru. Nah, terus dan namanya Kristen itu pun tidak dimuat di dalam Perjanjian Lama kitab Taurat bahwa adanya ajaran Kristen itu gitu. Makanya tidak dikenal. Yesus pun
tidak ada di dalilnya mengatakan bahwa Yesus itu beragama Kristen. Yesus dan murid-muridnya yang pada saat itu hidup dan mengajar ajaran agama atau meneruskan kitab Taurat itu, agamanya tidak disebut Kristen, ajaran agamanya itu. Karena dalilnya tidak ada satupun di dalam Injil maupun kitab Taurat itu sendiri. Jadi sudah cukup jelas ya. Ajaran Kristen di dalam posisi ini yang Anda katakan dalam surah Yunus ayat 94 tidak ada, tidak dikenal. Yang dikenal adalah ajaran Nasrani. Nasrani itu berbeda sama ajaran Kristen. Karena di Nasrani, ajaran Nasrani masih diakuin ahli kitabnya. Artinya ahli kitab yang sesuai masih dengan jalurnya, yaitu jalur kitab Taurat. Atau kalau ditelusuri ke atas naik ke Nabi Musa, kemudian diteruskan lagi ke nenek moyangnya yaitu Nabi Abraham. Oke, kita lanjut dulu ya. Pertanyaan ini terus mulai dari saya kuliah, saya ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Kemudian saya tetap menjadi orang Islam yang radikal. Selesai kuliah di Usuluddin Universitas Muhammadiyah Solo, kemudian saya membaca di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahu. Orang mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya nama Muhammad, sifat-sifatnya Abdus Somad. Nanti kita bisa melihat YouTube-nya, bahwa ulangan 18 ayat 18 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Saya bilang bahwa tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad atau tentang Muhammad itu. Pada channel hari ini, sepintas jadi teringat nih Pak, untuk dipercayakan kepada film yang radikal. Ketika selesai kuliah di Usuluddin Universitas Muhammadiyah Solo, kemudian saya membaca di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahu. Orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya nama Muhammad, sifat-sifatnya sudah ada di dalam Alkitab. Kemudian di dalam surat Shaf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, hai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada engkau. Musaddiqan lima baina yaday, saya membenarkan apa yang ada di tangan kalian dan di tangan saya ini, yaitu Alkitab, Taurat, basyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya memberikan kabar gembira akan datang seorang nabi setelah saya, setelah Isa Al-Masih, namanya ismuhu Ahmad. Itulah antara lain yang membuat saya tertarik dengan kekristenan, Alkitab. Maka saya di sini kembali Madia akan menjawab dulu. Yang jadi masalah apa hubungannya Pak Pendeta Saifuddin dengan ayat yang menjelaskan tentang fenomena kenubuatan Nabi Muhammad yang dijelaskan disebut yang bernama Ahmad. Nah, kemudian Anda tertarik terhadap Kristen. Karena ini dua jalur yang berbeda. Kristen itu tidak dikenal di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang dikenal itu Nasrani. Nah, Nasrani dan Kristen itu berbeda. Berbeda waktunya, berbeda tempatnya, berbeda nama ajarannya itu juga berbeda. Jadi apa hubungannya sama ajaran Kristen? Kalau Nasrani itu di bawah naungan Nabi Yesus atau Isa Al-Masih, dan mereka masih
Nasrani masih menuhankan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Bapa atau Tuhan yang Maha Esa yang sama satu jalur dengan Nabi Musa. Sedangkan ajaran Kristen itu malah menuhankan Yesusnya, berbeda Pak Pendeta dengan trinitasnya. Dan konsep ajaran ini hadir setelah Yesus atau Nabi murid-muridnya itu wafat, jauh setelah Nabi dan muridnya itu wafat. Jadi beda sekali, sangat berbeda. Jadi tidak ada kaitan Anda mencoba mempercayai ajaran Kristen, ya sangat di luar konteks ayat yang Anda baca ini Pak Pendeta gitu loh. Kalau Anda mempercayai ajaran agama Yahudi, mungkin oke lah, masih bisa dimengerti. Karena Yahudi itu masih monotes, masih percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya saja ada pergeseran-pergeseran seiring waktu setelah kitab Taurat berubah menjadi kitab Talmud. Nah gitu. Oke, seharusnya itu. Kalau ajaran Kristen Pak Pendeta, saya kira di luar konteks. Kalau Anda masih mempercayai Nasrani, mungkin masih boleh lah. Karena Nasrani ahli kitab itu masih konsep Tuhannya masih tauhid. Sedangkan Kristen konsep Tuhannya Trinitas atau Tritunggal dan sebagainya. Jadi intinya jauh berbeda yang Anda sampaikan ini. Oke? Juga melakukan penelitian apakah benar Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ustadz Abdul Somad, nanti kita bisa melihat YouTube-nya, bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Saya bilang bahwa tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad atau tentang Muhammad itu, atau Nabi setelah Isa Al-Masih itu tidak ada nubuatannya walau satu ayat pun. Sekali di dalam perjanjian baru akan muncul setelah aku nabi-nabi palsu. Memang ada nubuatan Isa Al-Masih Yesus Kristus bahwa setelah dia ada nabi palsu. Ini bla bla bla. Ini semuanya jelas sekali. Itu hal yang pertama. Bahwa termasuk saya waktu menjadi muslim itu penasaran untuk membuktikan apakah ayat-ayat Alkitab ini ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Kemudian setelah saya menjadi orang Kristen, ini sudah 15 tahun, saya bertungkus lumus melakukan kajian apakah benar ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Di dalam Mazmur jelas sekali bahwa 147 ayat 19 dan 20 tidak ada firman Tuhan itu dipercayakan kepada nabi selain dari Bani Israel. Jadi tidak ada nabi dari Mesir, tidak ada nabi dari Syria, semua nabi-nabi utusan itu harus dari Bani Israel. Mazmur 100. Oke, di sini saya akan jawab langsung agar tidak melebar kembali pernyataan pendeta Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan bahwa tidak ada nabi-nabi selain ke bangsa Israel. Saya kira Pak Pendeta harus sadar diri gitu loh. Selain bangsa Israel itu masih banyak bangsa-bangsa yang hidup di luar bangsa Israel. Termasuk penjajah-penjajah Anda pada masa itu, bangsa Romawi juga itu, para penjajah juga bangsa yang lain selain bangsa Israel. Nah, sekarang Anda silahkan, siapa namanya nabi yang bernama Yitro itu atau Suaib itu. Dia diutus imam di Midian. Itu sudah jelas dia diutus kepada bangsa Madian. Itu nama nabinya Nabi Suaib. Nah, jadi sangat jelas ya.
Anda bisa lihat itu dia keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Midian bin Ibrahim. Silahkan Anda cek di Bereshit 25 ayat 1 sampai 2. Itu silahkan Anda cek ya. Silsilah-silsilahnya juga sangat jelas, silsilah-silsilahnya. Nah, kemudian Anda juga mengatakan tidak ada nabi yang diutus kepada selain dari bangsa Israel ya. Nah, sekarang ini cek. Nabi namanya Ayub. Iyub kalau dalam bahasa anunya Iyub atau Ayub. Nah, itu dari Bani apa, Pak Pendeta? Itu jelas bukan berasal dari Bani Israel, tetapi dari Bani Esau bin Ishak. Ya. Jadi ini apa ini? Artinya dia juga diutus bukan untuk bangsa Israel. Kalau begitu caranya, berarti argumen Anda dengan mengatakan semua nabi itu dari bangsa Israel tertutup sudah gitu loh. Terlihat kebohongan Anda dan kelemahan opini Anda ini terbantahkan dalam kitab-kitab Anda sendiri. Sebenarnya itu termuat juga. Nah, silahkan Anda lihat Nabi Yunus. Anda juga mengenalkan Nabi Yunus di dalam kitab Torah. Nah, Nabi Yunus itu bangsa apa? Bukan dari Israel juga Nabi Yunus. Ya kan? Nah, dia itu diutus untuk bangsa Nineu. Atau dalam kitab Yunus di Tanakh. Nah, silakan Anda cek itu kitab Yunus di Tanakh dalam bangsa Nineu. Itu sudah sangat jelas juga cikal bakal dari Nabi Yunus ini. Nah, jadi intinya bagaimana? Intinya ya Anda harus sadar diri, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, nabi-nabi itu bukan hanya dari bangsa Israel, ada dari bangsa Esau, itu Ishaknya Nabi Ayub, dari bangsa Bani Midian, nabinya yaitu Shu'aib. Nah, ini sudah sangat jelas digambarkan di dalamnya. Jadi kalau apabila Anda berkata tidak ada nabi selain bangsa Israel, itu suatu kebohongan sendiri ya Pak Pendeta Ibrahim ya. Artinya Anda juga asal berkomen gitu loh, tidak sesuai dengan fakta dan bukti nyatanya gitu loh. Oke. Belum lagi saya bicara di sini bangsa Arab. Iya kan? Belum di bahasa Arab, itu bangsa yang lain sebelum bangsa Israel loh ya. Nah, yang bagian sebelah sana maksudnya bagian Eropa, bagian timur. Nah, belum ini dibicarakan dalam bangsa Arab gitu loh. Maka ya lucu sekali kalau apabila Anda mengatakan semua nabi dari bangsa Israel. Itu di luar ya anggaplah ini kebohongan Anda ya, karena historis Anda juga tidak pintar banget kalau masalah keagamaan di dalam ajaran Taurat maupun Injil ini gitu loh. Akhirnya mencoba untuk ya mencari sesuatu yang tidak sesuai, tapi terbantahkan tadi gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya. 27 ayat 19 dan 20, ia Bapa Surgawi, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Bapa Surgawi, Tuhan Bapa tidak melakukan kepada segala bangsa. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi hukum Taurat, hukum nabi-nabi, undang-undang tentang kehidupan ini tidak pernah dipercayakan kepada selain Bani Israel. Jadi ayat ini sudah jelas sekali bahwa Mazmur 147 firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Nah, lanjut kepada itu yang pertama, bahwa bukti bahwa di dalam Alkitab tidak ada nabi dari Bani Israel, tidak ada nabi selain dari Bani Israel. Berarti Anda mengingkari Nabi Yunus, Pak Pendeta Saifuddin. Anda mengingkari Nabi Shu'aib. Dan itu nabi termuat dalam kitab Taurat. Ya kan? Itu sudah jelas, berarti Anda berbohong dalam hal ini.
Karena nabi yang mereka yang saya sebutkan tadi, Yunus maupun Shu'aib, diutus lain berbeda-beda baninya, diutus juga untuk umatnya yang lain, Bani Madian, ya kan? Jadi intinya Anda di sini sudah berbohong dalam posisi ini. Belum lagi saya ungkit masalah dia diutus kepada bangsa Arab. Nah, permasalahannya di mana? Permasalahannya kenapa, ya kan? Kenapa SK bangsa Bani Israel itu dicabut Allah, artinya dia dicabut sebagai leluhur untuk meneruskan ajaran kenabian, dipindahkan ke Arab, ke tanah Arab sana. Mengapa demikian? Pak Pendeta harus tahu itu. Yang pertama, Anda silahkan cek sejak Nabi Musa diutus kepada bangsa Israel, bahkan bangsa Israel ini suka mengingkari dan membunuh sebagian nabi-nabi. Ada yang digergaji, ada yang dipenggal lehernya. Anda silahkan cek dalam kitab Taurat itu, ada yang digergaji pohonnya sampai lehernya. Anda silahkan lihat di mana Nabi Yesaya, Nabi Yahya, bahwa pokoknya sangat banyak yang dilukain, yang sangat dibunuhin oleh bangsa Yahudi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memindahkan kenubuatan itu ke jalur tanah Arab itu sendiri. Nah, selain itu Anda silahkan cek karakteristik bangsa Yahudi. Dia selalu ingkar pada Allah dan berpikir materialistis. Anda silahkan cek pada saat itu, padahal sudah lihat mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa itu sudah diperlihatkan pada saat dia menjalani lautan yang terbelah. Begitu sampai ke tepian, sepeninggal Nabi Musa sebentar saja mereka sudah menuhankan sapi segala macam. Nah, jadi intinya bagaimana? Intinya ya memang karakteristik daripada bangsa Yahudi sudah digambarkan Allah, itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Silakan juga, bangsa Yahudi itu suka merubah-rubah. Kitab Allah itu suka dirubah-rubah, kitab sucinya itu. Jadi dia itu lebih hebat ceritanya, bisa merubah-rubah kitab suci Allah itu gitu loh. Dan ini tergambar sekali. Kitab Taurat itu sekarang kenapa jadi Talmud? Dan apa yang mereka sembah, apa yang mereka idolakan sekarang, Anda silakan cek. Bagaimana kitab Injil itu terbagi-bagi menjadi Injil Perjanjian Lama, Injil Perjanjian Baru. Dan mengapa tidak ada Injil aja, malah ada Injil Perjanjian Baru sekarang. Nah, itu kehebatan bangsa Yahudi merubah-rubah itu sudah digambarkan Al-Quran sendiri di dalam surahnya itu, surah 2 ayat 79 juga sangat jelas digambarkan. Surah 3 ayat 78. Nah, itu sudah sangat jelas. Jadi intinya kebohongan Pendeta Saifuddin mengatakan tidak ada nabi selain dari bangsa Israel sudah terjawab. Oke, lanjut tuh ya. Firman Tuhan itu akan datang dari satu tempat, bahwa di Yerusalem itu ada satu lubang ke langit, di mana kekuatan dan firman itu Tuhan langsung berbicara mengurapi lidah mulut bangsa Bani Israel untuk dipercayakan kepada bangsa itu firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Karena Sion itu pusat kerajaan damai, yaitu Bani Israel, yaitu Yerusalem. 2 ayat 2, demikian akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab
Dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan datang dari Yerusalem, bukan datang dari Gunung Sindur, bukan datang dari Medan. Firman Tuhan datang dari Yerusalem. Ini yang kedua, dicatat baik-baik. Firman Tuhan. Oke, sekarang kita langsung jawab aja. Intinya bangsa Yahudi, bangsa Israel memang pernah dipilih Allah untuk meneruskan estafet kenabian atau kerasulan. Akan tetapi karena karakter dari sifat bangsa Yahudi ini yang sudah saya sebutkan tadi, maka hal itu juga sudah hilang. Sudah dipindahkan Allah ke bangsa yang lain. Kita kan sudah mengetahui Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam itu diutus bukan dia termasuk bukan bangsa Israel, tetapi bukan pula dia dalam bangsa Arab, melainkan bangsa Kanaan namanya. Nah, itu kan ada bangsa sendiri, bangsa Kanaan. Berarti bukan bangsa Israel. Padahal Nabi Ibrahim itu cikal bakal berdirinya dari bangsa Israel itu gitu loh. Nah, sedangkan Ibrahim itu bangsanya namanya Kanaan. Itu tinggal yang bersama keluarganya tinggal di Mekah. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus Allah, cikal bakal para nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu sendiri. Nah, sekarang Anda lihat Ismail anaknya dan Ishak. Nah, Ismail adalah nenek moyang leluhur bangsa kaum Arab, Bani Ismailiyah namanya. Nah, kalau diteruskan ke atas ya naiknya ke Ibrahim juga. Nah, kemudian Ishak dan Yakub ini adalah nama lain dari Israel itu. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel. Jadi sebenarnya sangat mudah memahami ini Pak Pendeta. Jadi Anda nggak bisa terlalu guyon-guyon untuk menitik fokuskan hanya kepada bangsa Israel doang. Karena ini Bani Israel ini hanya keturunan dari bangsa itu Ishak gitu loh, bangsa Ishak dan bangsa Yakub itu. Nah, terus nggak terlalu anu juga, sudah sangat jelas, nggak terlalu penting hal-hal yang berbau bagaimana, nggak seperti itu. Nah, memang dia pernah diturunkan berbagai nabi di dalamnya, tapi buktinya nabi-nabi yang diturunkan Allah kepada mereka selalu dimusuhin, diperangin, dibunuh. Nah, ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala memindahkan estafet keistimewaan bangsa Yahudi, bangsa Israel itu ke bangsa yang lain. Jadi saya kira sangat cukup jelas ya, ada nabi-nabi juga yang diutus ke bangsa-bangsa lain. Nggak semata-mata ke bangsa Bani Israel doang. Oke, saya lanjut dulu ya. Tidak datang dari Sungai Nil. Pas sekali. Datangnya dari Yerusalem. Yaitu Sion, pusat kerajaan damai. Di mana hidup damai dan toleransi itu harus didasarkan atas firman Tuhan. Bukan wahyu buatan manusia, akal-akalan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Mesir. Oke, kalau hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, berarti Nabi Ibrahim yang dulu juga kepada bangsa Kanaan, berarti Anda lewatkan dong. Berarti Anda tidak memikirkan bangsa Kanaan, tidak mempertimbangkan ada bangsa lain, bangsa Kanaan yang diutus nabinya yaitu Nabi Ibrahim. Itu cikal bakal ajaran agama Yahudi, cikal bakal ajaran agama Nasrani. Saya mohon maaf kalau Kristen di sini saya tidak sebut karena itu lain jalur sebenarnya Pak Pendeta. Karena Kristen ini sebenarnya itu lahir setelah Yesus dan murid-muridnya itu wafat.
Dan ajarannya malah membatalkan kitab Taurat itu. Ngapain jadi Anda bela-belain bangsa Yahudi? Ngapain Anda membela mati-matian bangsa Yahudi Israel itu? Sedangkan bangsa Yahudi dan Israel itu, Pak Pendeta Saifuddin, tidak menerima ajaran agama Anda. Kitab Perjanjian Baru Anda itu mereka tolak. Memang ada yang menerima cuma 0% di bangsa Israel sana. Jadi Anda nggak usah terlalu ngoyo lah mengistimewakan bangsa Yahudi Israel, karena nggak ada sangkut pautnya. Tidak ada korelasinya dengan ajaran kitab Taurat, ajaran kitab Injil yang pada masa bangsa Nasrani, Yesus dan muridnya itu masih hidup, tidak ada. Jadi kalau saya kira Pak Pendeta, Anda terlalu lebay aja, karena bangsa Yahudi aja nggak peduli dengan ajaran agama Anda. Mereka sekarang masih menunggu Mesias yang akan datang. Mereka juga masih menunggu. Kitab Perjanjian Baru Anda ditolak di bangsa Yahudi sana. Memang ada yang menerima tapi 0% doang gitu loh. Oke, saya kira lanjut dulu ya. Baik-baik. Sudah berabad-abad orang-orang ulama kah, pak kiai kah, dan biksu-biksu semua mencari apakah benar firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Maka di dalam Roma 3 ayat 1 dan 2 demikian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Lembaga Alkitab Indonesia menulis itu. 3 ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Bangsa-bangsa lain hanya akan menerima kebenaran berkat dari firman Tuhan. Jadi Hahaha. Sekarang Pak Pendeta silahkan cek siapa yang di atas Nabi Musa itu. Keturunan Nabi Musa itu di atasnya itu siapa? Ya kan? Di atas Nabi Musa itu adalah Nabi Abraham. Nabi Abraham itu sudah di dalam Islam, dan Anda pun sudah sebenarnya tahu suhuful ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Abraham atau Ibrahim itu juga diberi kitab tapi berupa suhuf lembaran-lembaran. Dia juga diberikan firman Tuhan yang berupa lembaran-lembaran. Di dalam Islam dikenal suhuf Ibrahim dan suhufil ula, suhufi Ibrahim dan suhuf Musa. Jadi Anda juga salah fatal kalau hanya mengatakan firman Tuhan itu hanya diberikan kepada Bani Israel. Ini tertolak karena di atas Bani Israel itu Nabi Ibrahim atau Anda kenal dengan Nabi Abraham sudah diberi suhuf, lembaran-lembaran firman Tuhan juga gitu loh. Jadi Anda saya nilai terbantahkan kembali. Oke, lanjut dulu ya. Manapun harus mengikuti firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Yahudi, di mana firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Nah, itu sebabnya tidak ada nabi selain dari Bani Israel. Sekali lagi saya sampaikan, ada nabi-nabi selain bangsa Israel. Anda silahkan di dalam kitab Anda Nabi Syuaib, Nabi Yunus. Jadi kalau saya nilai Anda lebay kalau mengatakan tidak ada nabi selain bangsa Israel. Belum lagi di daerah Arab. Tapi ini nabi Arab mungkin Anda tidak terlalu memperhatikan ini karena tidak termuat dalam kitab Anda. Nah, saya berbicara yang termuat dan diakuin dalam kitab Anda. Ini yang jelas Nabi Yunus, Nabi Abraham, Nabi Syuaib. Nah, itu nabi-nabi yang diutus di luar bangsa Israel tentunya. Jadi kalau Anda berkata seperti itu, artinya semua nabi dari bangsa Israel tertolak. Nah, terus Anda mengidolakan Yahudi.
mengidolakan bangsa Israel. Sedangkan mereka ajaran Yahudi dan Nasrani itu menolak ajaran agama Anda Kristen ini, menolak kitab Anda pendeta, yaitu kitab Perjanjian Baru. Untuk apa Anda membela-bela bangsa Yahudi, mengistimewakan bangsa Yahudi itu untuk apa? Ajaran agama Anda juga ditolak di daerah bangsa Yahudi sana. Dan ajaran agama juga besarnya bukan di daerah asal, di wilayah Yahudi dan Israel itu, tetapi di Eropa sana. Besarnya di Italia. Jadi Anda, saya nilai, ya terlalu ngotot aja. Ngapain Anda bela-bela Yahudi dan bukan Yahudi kalau Anda mereka juga tidak membela dan tidak mengakuin. Nah, terus untuk apa juga Anda membela-bela bangsa Yahudi sedangkan kitabnya aja Anda tolak? Ajaran kitab Yahudi, bangsa Yahudi yaitu kitab Taurat, Anda tolak, Anda bantah. Maksudnya dibantah di sini Anda batalin gitu loh. Anda tolak, Anda batalin ajaran kitab Taurat itu. Setelah ada Yesus disalib, adanya kitab Perjanjian Baru, maka membatalkan semua ajaran kitab Taurat. Nah, jadi untuk apa Anda menceritain keistimewaan bangsa Yahudi kalau menolak ajarannya dalam kitab sucinya yaitu kitab Taurat? Saya kira bertimpang berat sebelah gitu loh, tidak masuk akal dan tidak logis gitu loh. Oke? Jadi saudara-saudara harus mencatat baik-baik penjelasan saya malam hari ini untuk agar supaya saudara-saudara tidak keliru dan salah, dan keselamatan itu hanya dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 misalnya 4 ayat 22, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Secara duniawi, Yahudi ini berikan banyak sumbangsi kepada dunia. Yang membuat laptop orang Yahudi. Yang bikin lampu ini Thomas Edison turunan Yahudi. Yang membuat Microsoft orang Yahudi. Yang bikin HP juga orang Yahudi, yang bikin dinamit orang Yahudi, turunan Yahudi semua. Seluruh kemajuan zaman ini, suka tidak suka, orang Yahudi lah yang membuatnya. Dari segi dunia, apalagi dengan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, yang kelima bahwa sekali lagi saya jelaskan kepada pendeta Saifuddin, untuk apa Anda mengidolakan bangsa Yahudi sedangkan bangsa Yahudi aja menolak ajaran agama Anda, menolak kitab Perjanjian Baru Anda, dan ajaran agama Anda ini besarnya bukan di daerah asal ajaran agama itu datang, tetapi di Eropa sana, di Italia. Jadi saya nilai Anda omong kosong kalau untuk membanggakan Yahudi tidak ada nilainya. Nah, sekarang Islam menjawab, bangsa Yahudi itu memang pernah diistimewakan oleh Allah dan itu diakuin oleh orang Islam, mengakuin pernah diistimewakan oleh Allah karena pada saat itu banyak nabi-nabi yang diturunkan ke bangsa itu. Seiring waktu, bangsa Yahudi ini sudah dikenal orang suka membunuh, menyiksa para nabi-nabi. Silahkan Anda lihat Nabi Yesaya, Nabi Yahya, dan nabi-nabi yang lain yang banyak dibunuh, yang banyak dibunuhin oleh bangsa Yahudi. Nah, oleh karena itu orang-orang bangsa Yahudi ini sudah dipindahkan. Kalau SK-nya itu sebenarnya sudah dipindahkan ke bangsa lain, yaitu bangsa Arab. Karena bagaimanapun bangsa Yahudi ini selain pembunuh, ingkar janji, dia juga dipercaya tapi berkhianat. Termasuk dulu dia pernah diberi kehidupan di bawah Utsman, Khalifah Utsman, Bani
Bani Umayyah. Yaitu di Turki Utsmani, Khalifah Turki Utsmani itu sudah dipercaya hidup, tapi dia berkhianat. Mengkhianatin Khalifah Turki Utsmani itu gitu loh. Akhirnya kan runtuh Turki Utsmani sebab gara-gara pengkhianatan dari bangsa Yahudi ini yang bekerja sama Eropa sehingga meruntuhkan kerajaan Turki Utsmani tersebut. Oke, saya lanjut dulu ya. Wahyu 22 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Agar kita semua ini tidak salah paham tentang Yahudi ini. Wahyu penutup ayat 18 sampai ayat 21, tetapi saya baca hanya ayat 18. Wahyu 21 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi setelah firman Tuhan ini tidak ada lagi firman Tuhan yang lain dan tidak pernah dipercayakan kepada bangsa manapun. Kalau ada orang yang menambah isi Alkitab, yang menambah nubuat, yang menambah ada wahyu setelah Alkitab, maka akan ditimpakan kepadanya malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Kenapa Arab hancur? Ya karena masih memakai dan mempercayai ada firman Tuhan di luar Alkitab. Maka bangsa itu akan kena malapetaka yang tidak pernah berhenti sampai Yesus datang untuk kedua kali. Inilah kebenaran. Oke, saya jawab langsung. Saya kira tidak ada Arab Saudi itu hancur, Pak Pendeta. Justru ajaran Islam itu sudah berkembang kemana-mana, seluruh dunia menguasain. Justru bangsa Yahudi itu orang yang sudah dicap di dalam Al-Quran bahwa ini orang selalu bersikap semaunya gitu loh, selalu menyembunyikan kebenaran. Itu sudah disinggung di dalam Al-Quran. Dia dicap dia sangat sulit menerima kebenaran. Islam itu sangat sulit karena dia karakternya itu sangat susah sekali. Jadi saya kira saya bingung juga dengan sifat bangsa Yahudi. Dia itu mengistimewakan tokoh-tokohnya gitu loh, mengistimewakan tokoh-tokohnya yang ada di kalangan mereka sendiri. Bahkan ajaran agama Anda pun, Pak Pendeta, mereka tolak. Nah, itu sifat kejelekan bangsa Yahudi. Nah, terus bangsa Yahudi juga suka bermain sihir, bermain racun. Jadi sifatnya tuh sangat jelek sekali. Bahkan Nabi Muhammad tuh pernah diracun oleh perempuan yang Yahudi. Jadi ini sangat sifat tidak baik dalam posisi ini. Nah, terus dalam posisi lain, dia berusaha, orang Yahudi ini, memurtadkan orang-orang Muslim dengan berbagai macam cara. Makanya itu sudah digambarkan Al-Quran juga, bahwa orang-orang Yahudi ini suka berkhianat dan pokoknya susah lah orang ini dipercaya berkhianat. Sudah diberi tempat, dilindungi oleh Khalifah Turki Utsmani, diberi sebagian wilayah di Palestina, tiba-tiba berkhianat, bekerja sama Inggris Amerika. Ujung-ujungnya menggulingkan Khalifah Turki Utsmani yang memberi tempat, dan ujung-ujungnya minta merdeka dengan Turki, dengan kerajaan Inggris dan Amerika. Nah, sekarang terbukti Amerika itu sudah 93.000 yang tewas karena corona. Itu bukan banyak, tidak ada orang Islam. Artinya bukan orang Islam yang terbanyak dalam posisi ini, 93.000. Menyusul daerah wilayah Italia, Spanyol, Rusia, dan semua diserang oleh corona itu, Pak Pendeta, biar Anda sadar. Jadi yang kena ajab musibah ini bukan bangsa orang Islam. Dari bangsa Yahudi sendiri sudah kena hukuman ajab yang sangat pedih. Bagaimana dia mau dihabiskan oleh bangsa Nazi pada masa Hitler dulu, Holocaust itu dia bagaimana mau dibunuhin, disiksa bangsa Yahudi ini. Karena memang dia terkenal dengan kejalimannya ini. Makanya Tuhan membalas.
Ya bukan hanya dari tangan-tangan orang Islam, tetapi dari tangan-tangan tentara-tentara binatang yang diutus oleh Tuhan, yaitu tentara Allah yang bisa bersifat binatang, corona, virus, dan macam-macam. Nah, kalau dari dulu juga dia diberi dengan tangan-tangan manusia seperti Hitler, Nazinya. Jadi saya kira Anda mengidolakan Yahudi, itu saya nilai Pak Pendeta ya, nol besar gitu loh. Untuk apa Anda mendewakan, mengistimewakan orang yang begitu gitu loh. Sedangkan dia aja tidak terima ajaran agama Anda. Saya pahami dengan baik dari seluruh Alkitab, terutama tema malam hari ini, tidak ada nubuatan di dalam Alkitab tentang nabi manapun selain setelah Yesus hanya ada nabi palsu. Ini harus dijadikan renungan oleh semua saudara dimanapun saudara berada. Debat-debat sekarang ini yang luar biasa itu, bahkan Ustadz Abdul Somad Yahya Walloni hanya saja bahwa ada nubuatan nabi dari Arab di dalam Alkitab. Saya katakan tidak ada satu ayat pun yang mendukung pernyataan itu. Kalau begitu, masukkan dong. Karena jelas sekali di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Bagaimana saya mengenal Saddam Hussein, anak saya? Bagaimana saya mengenal Fikri Khomeini? Bagaimana saya mengenal putri saya, Golda Meir? Orang Yahudi dan orang Kristen mengenal nabi dari Arab itu. Tidak ada. Inilah yang seluruh saya yang tidak pernah ditantang oleh siapapun. Jadi, Ustadz Abdul Somad ya jangan berbicara tentang nubuatan itu. Pak Abdul Somad nggak tahu tentang perbandingan agama. Itu kitab Toharoh tentang bersuci, tentang puasa, tentang haji, urus itu saja. Pak Ustadz itu ya jangan urus tentang nubuatan itu, nggak produktif. Atur saja bagaimana umat ini bisa hidup toleransi dan damai. Itu lebih bagus dari semua pembicaraan. Inilah data pertama, hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang tema pada malam hari ini. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, di sini Madia akan menyimpulkan dulu ya. Pendeta ini sebenarnya dia mencoba mencari bantahan dari jalur lain. Artinya dengan tidak adanya nabi selain yang diutus kepada bangsa Israel itu. Sehingga hal-hal yang nas atau teks di dalam Bible atau Injil atau Taurat itu tidak perlu dibahasnya lagi per teks itu. Nah, padahal di dalam kitab Taurat maupun Injil itu mengisyaratkan adanya seorang nabi setelah Isa atau Yesus itu. Cuman namanya siapa gitu loh. Nah, kalau dengan begini, kalau pendeta Saipul ini mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yesus, itu dia berarti bertentangan juga, bertolak belakang dengan isi teks Taurat dan kitab Injil tersebut ya, yang menjelaskan adanya nubuatan. Walaupun nubuatan itu bukan untuk Nabi Muhammad, anggaplah seperti itu, tetapi berarti pendeta ini selalu sudah bertentangan kembali dengan ayat dalam Taurat itu yang mengatakan akan ada nabi yang dinubuatkan kepada suatu kaum setelah Isa atau Yesus itu. Artinya ini bertentangan kembali gitu loh. Berarti pendeta Saifuddin ini menyalahi dari ajaran kitab Taurat atau kitab Injil tersebut. Nah, ya kan? Oke lah. Anda mengatakan, oh itu bukan nubuatan dari Nabi Muhammad sebenarnya yang diceritain dalam Bible Injil itu. Nah, padahal berarti ada nabi lagi setelah Yesus atau Isa itu. Nah, tapi dari argumen pendeta menolak.
tidak ada lagi nabi. Nah, berarti bertentangan juga Pendeta Saifuddin ini dengan kitab Taurat atau Injil. Jadi dengan ini saya simpulkan apa yang disampaikan Pendeta Saifuddin ini tidak sesuai dalam ajaran Kristen itu sendiri, tidak sesuai dengan kitab Taurat dan kitab Injil itu sendiri gitu loh. Karena apa? Jawabannya karena ada nubuatan setelah Yesus atau Isa itu. Siapa itu nabinya itu saya tidak bahas itu, tapi ada. Nah, sekarang pendeta ini mengatakan tidak ada lagi. Nah, berarti bertentangan nih. Silakan Anda menilai sendiri. Nah, oke, kalau mau menggali bahwa itu sebenarnya Nabi Muhammad, silakan Anda cek nanti argumen dari Panandar lah. Itu biasa senang dia korelasikan dengan kenubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible atau Injil itu sendiri. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.